Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara daring ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat yang mudah-mudahan tidak kekurangan satu apapun. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengikuti UTS ya, semester genap ya. Mudah-mudahan hasil UTS atau nilainya itu bagus semua ya, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk penilaian saya secara objektif ya, dari hasil pengerjaan dan kemudian ditambahkan dengan tugas-tugas gitu. Jadi kenapa misalkan ada yang berbeda-beda nilainya kan? Nah, jadi sesuai hasil UTS dan ditambah dari nilai tugas. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan OP. Nah, OP ini ialah Object Oriented Programming, ialah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Jadi tujuan dari OP diciptakan ialah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil. Nah, saya ambil contoh. Misalkan pesawat. Nah, pesawat itu ialah sebuah objek. Nah, pesawat itu terdiri atau terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Nah, misalkan pesawat itu dibuat terdiri dari mesin, roda, baling-baling, kursi gitu. Nah, pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek yang lebih kecil itu saling berhubungan, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lain. Nah, begitu juga dengan program. Jadi sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Nah, objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain gitu. Nah, jadi kita kan prakteknya menggunakan bahasa C ya, C++. Nah, meskipun sebenarnya bahasa C itu adalah bahasa pemrograman yang powerful, itu berkekuatan tinggi ya. Nah, bahasa C++ itu sebenarnya bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Semua program bisa dibuat. Nah, tapi bahasa C ini tidak mendukung adanya pemrograman berorientasi objek. Nah, bahasa C masih merupakan bahasa prosedural. Nah, makanya salah satu alasan Midjourney menciptakan bahasa C++ adalah untuk menambah kemampuan pemrograman berorientasi objek ke dalam bahasa C. Nah, sehingga mula-mula Midjourney ini menamai C++ itu sebagai bahasa C dengan kelas. Jadi pemrograman berbasis objek lebih dikenal dengan bahasa asing atau Object Oriented Programming atau biasa disingkat dengan OP. Nah, perlu diperhatikan bahwa OP itu bukanlah sebuah bahasa pemrograman, melainkan
sebuah cara atau metodologi yang digunakan agar program yang kita buat menjadi lebih modular, karena suatu permasalahan akan dikumpulkan dalam satu objek. Nah, dalam kode program yang kita buat, suatu objek akan diterjemahkan ke dalam bentuk kelas. Gitu. Nah, untuk bahasa C tersebut sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Tapi untuk bahasa C++ merupakan bahasa C yang ditambahkan dengan kemampuan OP. Maka dari itu C++ tentu menjadi bahasa yang istimewa. Nah, ini berarti bahwa dengan menggunakan C++ kita dapat mengembangkan suatu program yang menggunakan fitur-fitur dalam OOP. Jadi tanpa harus meninggalkan kemampuan hebat yang dimiliki bahasa C, ya, pembentukan C++ itu sendiri diinspirasi oleh bahasa pemrograman yang lain juga mendukung OP. Gitu. Nah, kemudian ada misalkan perbedaan pemrograman prosedural dan OP. Nah, kalau OP itu merupakan bentuk penyederhanaan dari bahasa prosedural. Nah, sehingga program akan lebih mudah dikembangkan dalam bahasa prosedural. Untuk menyelesaikan salah satu masalah dalam program, kita harus membuat banyak fungsi yang tentunya akan memakan waktu dan konsentrasi kita. Selain itu, tidak ada kejelasan tentang kepemilikan fungsi-fungsi tersebut. Dengan kata lain, dalam prosedural kita akan lebih difokuskan dengan bagaimana cara membuat, bukan apa yang akan kita kerjakan, gitu. Nah, menurut sumber yang ada di buku, suatu atau sebuah program yang ditulis menggunakan bahasa C rata-rata 25.000 sampai 100.000 baris kode. Jadi hal ini tentu akan menyebabkan program tersebut menjadi sangat kompleks dan susah untuk dipahami alurnya. Nah, karena alasan inilah C++ dengan tujuan dapat menyederhanakan program tersebut dengan cara memecah ke dalam subprogram yang dinamakan dengan kelas. Nah, kelas itu sendiri kemudian dapat digunakan kembali dalam pembuatan program lain tanpa harus melakukan pengkodean ulang. Nah, melalui cara ini tentu kita dapat lebih berkonsentrasi ke arah pembentukan program, sehingga waktu yang dibutuhkan akan lebih cepat. Nah, meski demikian, tingkat kesulitan yang biasanya akan muncul dalam bekerja di OP adalah pada saat perancangan program. Walaupun dari segi konsep OP merupakan materi yang mudah dipahami, tapi pada kenyataannya OP agak susah untuk diimplementasikan bagi para pemula. Jadi umumnya para pemula itu akan kesulitan dalam menerjemahkan suatu permasalahan ke dalam bentuk kelas. Nah, selain itu mereka juga akan merasa kesulitan dalam membentuk relasi kelas. Gitu. Nah, jadi kita bisa membedakan untuk program prosedural sama OP. Nah, kalau prosedural itu biasanya data 1, data 2, kemudian fungsi 1, fungsi 2, data A, data B, fungsi A, fungsi B. Nah, baru terakhir main atau fungsi utama, jadi dipanggil. Nah, kalau OP itu hanya objek 1, objek 2. Nah, kemudian main atau fungsi utama, gitu. Jadi kalau yang di program prosedural tuh data 1, data 2, fungsi 1, fungsi 2. Nah, kalau di OP itu hanya jadi objek 1. Nah, kemudian misalkan data A, data B, fungsi A, fungsi B. Nah, kalau di OP hanya objek 2. Nah, kemudian terakhirnya main atau ke fungsi utama, gitu.
Nah, kemudian ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam OP gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami karakteristik OP. Di semua bahasa pemrograman yang mendukung OP itu harus mengimplementasi konsep abstraksi, encapsulation atau pembungkus, pewaris sifat, dan polimorfis. Nah, konsep tersebut merupakan ciri atau karakteristik utama dalam bahasa yang mendukung OP. Nah, di sini kita akan membahas yang 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, encapsulation. Nah, di sini encapsulation itu pembungkusan. Jadi pembungkusan yang dimaksud adalah sebuah proses penggabungan antara data dan fungsi-fungsi yang berkaitan ke dalam sebuah objek. Nah, dengan demikian kita dapat membuat program yang terintegrasi tanpa harus mendeklarasikan variabel-variabel yang bersifat eksternal. Nah, dalam C++, data bisa berupa variabel maupun konstan. Ini dalam sebuah kelas disebut dengan data member. Nah, sedangkan fungsi-fungsinya dikenal dengan istilah member function. Nah, dalam pemrograman lain yang mendukung OP ada yang menyebut data dalam sebuah kelas dengan istilah field maupun property. Nah, fungsi-fungsi yang terdapat di dalam kelas juga ada menyebut sebagai metode. Gitu. Nah, misalkan di sini dalam objek itu ada data 1, data 2. Nah, ini dalam OP sebutnya data member. Nah, kemudian ada fungsi 1, ada fungsi n. Nah, ini disebut dengan member function. Nah, kemudian selanjutnya ada inheritance atau pewaris. Dalam OP kita dapat menciptakan kelas baru yang diturunkan dari kelas lama yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kelas baru ini sering disebut dengan kelas turunan, sedangkan objek induknya disebut dengan kelas dasar atau base class. Kalau dalam bahasa Java, kelas dasar disebut superclass dan kelas turunan disebut subclass. Kalau dalam DLP, kelas dasar itu disebut ancestor dan kelas turunan disebut decedent. Nah, kita tidak perlu bingung dengan istilah-istilah yang ada karena konsep OP ini di semua bahasa pemrograman relatif sama. Jadi sifat yang terkandung pada objek turunan adalah sifat hasil pewaris dari sifat-sifat yang terdapat pada objek induk. Nah, maka dari itu proses seperti ini sering dikenal dengan istilah pewaris, inheritance. Nah, dengan fitur seperti ini kita dapat membuat objek baru yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan objek induknya, yaitu dengan cara menambahkan sifat-sifat baru ke dalam objek tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ada polymorphism. Nah, ini adalah proses kebanyakrupaan, artinya kita dapat mengimplementasikan suatu hal yang berbeda melalui satu cara yang sama. Nah, untuk mengerti ini coba kita perhatikan sebuah objek, misalkan penyanyi. Ini sebagai contoh, terdapat 5 orang penyanyi. Kalau dalam program kan dianggap sebagai 5 buah objek. Nah, kemudian kelimanya kita perintahkan untuk bernyanyi. Nah, maka hasil atau implementasinya tentu akan berbeda sesuai dengan karakteristik suara dari masing-masing penyanyi tersebut. Nah, dalam OP hal ini disebut dengan istilah polymorphism.
Nah, kemudian selanjutnya kita membahas ke dalam kelas. Nah, apa itu kelas? Nah, kelas itu merupakan cetak bilu atau blueprint ya, atau prototipe kerangka yang mendefinisikan variabel-variabel data dan fungsi-fungsi atau perilaku umum dari sebuah objek tertentu. Sebagai contoh, kita ambil objek mobil. Nah, mobil memiliki data seperti warna, tahun, merek, tipe, nomor polisi, dan banyak ya. Nah, selain data atau ciri fisik, nah, mobil juga memiliki perilaku spesifik yang dapat membedakan antara mobil yang satu dengan mobil yang lainnya. Contohnya, sistem pengeremannya, perubahan roda gigi atau persneling. Nah, jadi kita ambil contoh objek lain, misalkan manusia. Manusia memiliki data atau ciri fisik, misal seperti nama, tinggi, berat badan, bentuk sirik jari atau bentuk rambut. Nah, selain itu manusia memiliki perilaku, misalkan cara berjalan, cara suara gitu. Nah, dalam program, nah, objek-objek semacam ini dapat didefinisikan sebagai sebuah kelas. Dalam dunia pemrograman, sebenarnya kelas itu tidak jauh berbeda dengan tipe data sederhana seperti yang telah dibahas sebelumnya. Perbedaan tipe data sederhana digunakan untuk mendeklarasikan variabel normal, sedangkan kelas digunakan untuk mendeklarasikan sebuah program yang berupa objek. Gitu. Nah, pada saat kita membuat sebuah kelas baru, berarti kita telah mendefinisikan tipe data baru. Nah, sekali didefinisikan, maka tipe data baru ini dapat digunakan untuk membuat suatu objek dari tipe tersebut. Nah, dengan kata lain, kelas adalah pola atau template. Jadi untuk membuat suatu objek, dan objek adalah wujud nyata atau inheritance dari sebuah kelas. Sebagai contoh, misalkan manusia adalah kelas. Nah, sedangkan contoh objeknya atau wujud nyata dari kelas manusia adalah si Udin, Tono, Dewi gitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya akan mengirim sebuah tugas dan sebuah tutorial di Edmodo ya. Nanti silahkan dibuka, kemudian dikerjakan menggunakan bahasa C++. Itu kemudian hasil pengerjaan programnya disubmit di Edmodo gitu. Nah, jangan lupa di file tugas pemrogramannya di screenshot. Nah, tapi kamu tuliskan nama dan NIM-nya gitu. Nah, dalam pemrogramannya itu di atasnya kamu berikan komentar nama dan NIM. Itu nanti akan saya kirim tutorialnya dengan contohnya ya, terus dikerjakan tugasnya. Itu mungkin sampai di sini pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan ya. Kalau belum puas silahkan mencari lagi gitu, jangan berpuas diri, silahkan mencari contoh-contoh, dilatih pemrogramannya. Sampai di sini pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga kita berada dalam sehat gitu, dalam lindungan Allah SWT, dan tidak kekurangan suatu apapun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.